Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa. Ida mudhati pecca mudhati kata punyo ubayata mudhati so mudhati so pamudhati diswakama visuddha matano. Di sini ia berbahagia. Setelah kematian, ia pun berbahagia. Pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam. Ia berbahagia dan semakin berbahagia setelah melihat perbuatan baik yang dilakukan. Yang termuliakan Biku Sangga Bante Catamano Mahathira yang kami muliakan, Samanera Rama-Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Malam hari ini merupakan malam yang berbahagia karena kita semua berkumpul di Wihara Magadhamma ini untuk melakukan kebaikan, untuk merayakan sebuah pesta, yaitu pesta kebajikan. Setelah kami para biku menghabiskan 3 bulan dalam masa wasa, sudah menjadi tradisi tidak hanya sekarang, bahkan sejak zaman Sang Buddha, umat para upasaka-upasika melakukan kebaikan dengan menyokong kami para biku atau sangga. Dan sesungguhnya ini tidak hanya sekedar tradisi, tetapi lebih dari itu adalah menyokong para biku, menyokong sangga merupakan sebuah kebaikan, merupakan sebuah kebajikan yang sesungguhnya ketika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian menyokong kehidupan kami para biku, Anda pun juga sebenarnya menyokong pelestarian agama Buddha, pelestarian ajaran Buddha. Mengapa demikian? Karena ketika kami para biku disokong oleh Anda sekalian, kami mendapatkan makanan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan jubah. Ketika sakit, obat juga ada. Kami pun juga menjadi sehat. Dan ketika kami para biku sehat, kami bisa mempraktikkan Dhamma dengan lebih baik. Dan ketika Dhamma, ajaran Buddha masih dipraktikkan dengan baik, artinya ajaran Buddha masih lestari. Dengan kata lain, Bapak Ibu menyokong anggota sangga, menyokong sangga adalah juga upaya untuk melestarikan Buddha Dhamma. Itulah kenapa menyokong sangga dikatakan bukan kebajikan yang kecil. Anda melakukan kebaikan yang besar karena Anda juga menyokong pelestarian ajaran Buddha. Dan tentu tidak hanya demikian. Memang kebajikan seperti berdana itu adalah kebaikan yang akan memberikan banyak sekali manfaat. Tidak hanya manfaat untuk orang lain, tetapi yang lebih penting adalah sesungguhnya manfaat untuk diri sendiri.
Kita semua sebagai umat Buddha punya keyakinan, yakin terhadap hukum tabur tuai. Artinya apapun yang kita tabur, itulah yang nanti akan kita tuai. Apapun yang kita tabur, itulah yang nanti akan kita panen. Kalau kita menabur bibit-bibit kebajikan, maka yang akan kita panen adalah kebahagiaan. Tetapi kalau kita menabur bibit-bibit kejahatan, keburukan, itu juga yang akan kita panen, yang tidak lain adalah penderitaan. Dan hukum tabur tuai ini adalah hukum yang akan terus ada, sebuah hukum yang memang sudah pasti, merupakan sebuah kepastian, keniscayaan. Artinya kalau kita ingin bahagia, ingin hidup bahagia, maka kita harus menabur bibit-bibit kebaikan. Yang salah satunya adalah berdana. Maka berdana di sini adalah kebaikan yang sesungguhnya tidak hanya harus dilakukan untuk anggota sangga, untuk sangga, tetapi adalah untuk siapapun. Anda punya kemampuan, Anda punya sesuatu yang bisa dibagi, maka itu adalah kewajiban Anda sekalian untuk berbagi. Karena sesungguhnya apapun yang dibagi, apapun yang diberikan, nanti pasti akan kembali kepada si pemberi. Seperti seseorang yang menabur benih, nanti yang ditabur itu akan dia panen. Nah, manfaat dari berdana ini sangat luar biasa. Tadi telah dibacakan oleh adik kita, pemimpin Puja Bakti. Ternyata berdana ini memberikan berbagai macam manfaat, dari manfaat yang paling sederhana sampai manfaat yang paling unggul. Dari manfaat yang sifatnya duniawi sampai manfaat yang sifatnya spiritual. Apa yang paling sederhana? Tadi telah kita dengar, paras yang cantik itu diperoleh ketika orang suka berdana. Kemudian suara yang merdu itu juga diperoleh ketika seseorang suka berdana. Perawakan yang menawan, kekuasaan, menjadi pejabat pemerintah termasuk menjadi raja presiden, itu juga diperoleh karena orang suka berdana. Kelahiran di alam dewa itu juga muncul karena seseorang suka berdana. Bahkan manfaat secara spiritual juga diperoleh dari ketika seseorang suka berdana. Yaitu apa? Pencapaian kesucian. Dari kesucian yang paling dasar, sotapana, sampai bahkan pencapaian kebudaan. Sama Sang Buddha mencapai kebudaan itu juga salah satunya hasil dari orang suka berdana. Manfaatnya sangat-sangat banyak. Sehingga Sang Buddha tidak heran pernah menyampaikan, pernah menegaskan, kalau seseorang tahu apa yang saya ketahui mengenai manfaat berdana, mengenai buah dari berdana, maka tidak ada satupun orang yang akan makan sebelum ia memberi kepada yang lain. Bahkan ketika itu adalah suapan yang terakhir, orang demikian pasti akan memberikan ke yang lain. Tetapi ketika seseorang tahu manfaat berdana, dan ini adalah kata-kata Sang Buddha. Sang Buddha menyampaikan demikian bukan sekedar untuk memotivasi. Jadi bukan sekedar untuk memotivasi, tetapi Sang Buddha menyampaikan demikian karena beliau melihat. Beliau adalah manusia agung,
yang punya kesaktian, punya mata dewa, dan belum melihat. Dari berbagai pengalaman beliau belum melihat bahwa berdana itu pasti memberikan manfaat. Dan karena seseorang tidak tahu manfaat berdana, maka kekikiran masih muncul. Kalaupun masih berdana, ada sisi batin di mana kekikiran itu masih terselip dalam batin seseorang. Tapi Sang Buddha menegaskan, kalau seseorang paham mengenai manfaat berdana, buah dari berdana, maka tidak mungkin ada seseorang yang akan makan sebelum memberi kepada yang lain. Seandainya itu pun bahkan suapan terakhir. Apakah Bapak Ibu pernah terpikir demikian? Sebelum makan, jangan makan dulu, berikan kepada yang lain. Pernah tidak terpikir demikian? Bahkan ketika itu suapan terakhir, jangan makan dulu, berikan ke yang lain dulu. Pernah tidak terpikir demikian? Sulit kan? Dan itu diketahui oleh Sang Buddha karena belum melihat betapa besar manfaat dari berdana. Bahkan kalaupun seandainya seseorang terlahir di alam misalnya binatang, kita tahu bahwa kalau orang atau makhluk terlahir di alam binatang itu merupakan alam yang tidak dikehendaki, alam yang tidak beruntung. Tetapi terkadang kita bisa melihat ada hewan-hewan yang secara materi lebih berkecukupan dari kita. Pernah tidak Bapak Ibu melihat ada kucing, ada anjing yang tidak pernah kekurangan makan? Pernah tidak melihat? Sering ya? Oh, kalau di kota itu terkadang kita melihat ada seekor kucing piaraan. Itu luar biasa. Tidurnya di kasur yang empuk. Setiap minggu pergi ke salon. Kita saja nggak pernah ke salon ya. Ini ada kucing demikian, setiap minggu pergi ke salon. Makanannya terjamin, tidak pernah kekurangan. Hidupnya itu betul-betul makmur, sejahtera. Lebih makmur, lebih sejahtera dari kita. Nah, akhir-akhir ini ada berita yang trending, yang viral. Salah satu penghuni istana itu adalah Bobby Kertanegara. Pernah dengar ya? Siapa dia? Kucing. Kucing peliharaan Presiden Prabowo. Namanya keren, Bobby Kertanegara. Dan dia tinggal di istana dan itu resmi. Dan pastinya Bobby ini pasti mendapatkan pelayanan yang terbaik. Makan pasti tidak akan pernah kekurangan. Tidurnya pasti di tempat yang pokoknya yang mewah. Ya kan? Kita kalah. Kita aja kadang tidurnya dekat kandang kambing kan. Kalau kita di kampung kan demikian. Tetapi ini pasti tidurnya mewah, makannya tercukupi, dan hidupnya lebih makmur dari kita. Dan ini tidak hanya terjadi pada Bobby Kertanegara. Banyak piaraan lain juga terkadang lebih makmur, lebih sejahtera dari kita. Dan ternyata Sang Buddha menyampaikan ini adalah hasil dari orang suka berdana. Ketika orang suka berdana, bahkan seandainya nanti mungkin terlahir di alam yang rendah seperti alam binatang, tetapi secara materi itu tidak pernah kekurangan, selalu berkecukupan. Walaupun terlahir sebagai anjing, sebagai kucing, tetapi selalu berkecukupan.
tidak pernah kekurangan. Bapak Ibu mau tidak demikian? Mau tidak? Oh jangan, jadi kucing masa mau? Maunya berdana tetapi jangan jadi kucing dong ya. Tetapi itulah Sang Buddha menyampaikan bahwa ketika seseorang suka berdana, bahkan seandainya nanti terlahir di alam yang rendah seperti binatang, ia tidak pernah kekurangan dalam hal materi, makanan. Hidupnya makmur. Apalagi kalau seseorang selain dia berdana, dia pun juga melakukan berbagai macam kebaikan dan terlahir di alam yang lebih baik, tidak di alam binatang, lebih unggul lagi. Maka ada satu kasus, Bapak Ibu boleh menjawab apa yang saya tanyakan. Kasus ini nanti berkenaan dengan pentingnya orang suka berdana. Misalnya ada dua orang, yang dua orang ini sebenarnya sama-sama umat Buddha. Paling tidak terlihat kalau zaman sekarang pada KTP-nya, ya KTP-nya beragama Buddha. Dua orang ini. Tetapi yang orang pertama, ia adalah orang yang punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena punya keyakinan, maka dia sering datang ke wihara. Dia bertemu dengan para biku. Dia juga suka mendengarkan Dhamma. Tetapi orang yang kedua, walaupun KTP-nya beragama Buddha, ia tidak punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena tidak punya keyakinan, jangankan dia datang ke wihara saja dia tidak tahu. Jangankan dia memuja kepada Sang Buddha, walaupun KTP-nya itu Buddha, ia pun tidak tahu siapa itu Sang Buddha. Dia tidak punya keyakinan, walaupun sama-sama ber-KTP agamanya Buddha. Kira-kira kalau kita boleh memilih, mana yang lebih baik? Umat Buddha yang punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, atau yang tidak punya keyakinan? Yang pertama atau yang kedua? Yang punya keyakinan. Sepakat ya? Yang punya keyakinan tentu lebih baik. Tetapi kemudian pertanyaan kedua, kalau ada dua orang sama-sama beragama Buddha dan sama-sama punya keyakinan, tetapi orang yang pertama tidak mempraktikkan kemoralan dengan baik, tidak mempraktikkan sila dengan baik, sulit Bante untuk betul-betul tidak membunuh. Apalagi Salatiga ini banyak nyamuk Bante. Tadi nyamuknya besar-besar di sana. Rasanya kalau tidur banyak nyamuk tidak bisa tidur, ya mau tidak mau saya tabok nyamuk itu. Sulit Bante, saya sebagai petani, kalau nanti misalnya tanaman saya tidak saya pelihara dengan baik, banyak hama tidak dibunuh, saya makan apa? Sulit Bante, saya seorang pedagang. Boleh dong sedikit-sedikit kita berbohong, karena kalau tidak berbohong kok rasanya gak untung. Dia beragama Buddha, yakin terhadap ajaran Buddha, tetapi tidak mempraktikkan sila dengan baik. Tetapi orang yang kedua, dia punya keyakinan terhadap ajaran Buddha, dan dia pun walaupun sulit mempraktikkan sila, dia tetap berusaha untuk melaksanakannya. Dia merawat silanya dengan baik, menjaga silanya dengan baik. Kira-kira dari dua orang ini mana yang baik? Pertama atau kedua?
Pertama atau kedua? Yang kedua. Sepakat ya? Berarti yang baik adalah yang punya keyakinan dan juga punya kemoralan. Nah, tetapi kemudian ada dua orang yang sama-sama punya keyakinan dan juga sama-sama punya kemoralan. Namun orang yang pertama tidak mau mengembangkan kebijaksanaannya. Dia tidak mau mendengarkan ajaran Buddha, mendengarkan dhamma yang sifatnya dalam. Ketika 4 kebenaran mulia diajarkan, dia tutup telinga. Alasannya apa? Sulit Bante, nggak paham, karmanya belum sampai. Kan sering begitu ya. Kemudian ketika Abhidhamma diajarkan, wah tambah pusing Bante, mana saya bisa belajar Abhidhamma? Apalagi itu gambarnya itu apa ondol-ondol gitu, bulatan-bulatan gitu, sulit Bante. Ketika diajak bermeditasi juga tidak mau. Tidak mau mengembangkan kebijaksanaannya. Tetapi kemudian ada orang yang kedua, dia punya keyakinan, dia punya kemoralan, dan dia juga mau mengembangkan kebijaksanaannya. Datang ke wihara, mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma. Ketika dhamma yang dalam diajarkan, kemudian didengarkan dengan baik, diperhatikan dengan baik, sulit. Tetapi dia berusaha untuk mengerti, berusaha untuk memahami. Ketika meditasi diadakan, dia pun juga datang ikut meditasi. Demi apa? Supaya kebijaksanaannya itu bertambah, berkembang. Dari dua orang ini yang sama-sama punya keyakinan dan punya moral, tetapi yang satu tidak mau mengembangkan kebijaksanaan, yang satunya mau mengembangkan kebijaksanaan, mana yang lebih baik? Orang pertama atau orang kedua? Orang kedua. Sepakat ya? Berarti yang terbaik adalah orang yang punya keyakinan, orang yang menjaga moralnya dengan baik, orang yang juga berusaha mengembangkan kebijaksanaannya. Sepakat ya? Sepakat tidak? Ya, sekarang pertanyaannya, sudah dilakukan atau belum? Kan sudah paham ya, orang punya keyakinan itu baik, maka harus kembangkan keyakinan. Sudah paham, mempraktikkan kemoralan itu baik, maka harus praktikkan kemoralan. Sudah paham bahwa kebijaksanaan harus dikembangkan, maka berusaha mengembangkan kebijaksanaannya. Jadi tidak hanya sekedar paham, tetapi mulai untuk dilakukan. Nah, tetapi kemudian pertanyaan keempat, dan ini ditanyakan oleh seorang putri raja bernama Sumana kepada Sang Buddha. Di putri raja ini datang pada Sang Buddha dan bertanya, Bante, misalnya ada dua orang sama-sama punya keyakinan, punya moral, dan punya kebijaksanaan. Tetapi yang satu adalah orang yang tidak suka memberi, yang satunya adalah orang yang suka memberi. Kalau kemudian dua orang ini terlahir di alam surga, karena putri Sumana ini memang punya keyakinan terhadap ajaran Buddha, maka paham kalau seseorang punya keyakinan, moralnya dijaga dengan baik, kebijaksanaan juga dikembangkan, maka ketika meninggal dunia terlahir di alam surga. Maka kalau kemudian dua orang ini terlahir di alam surga, apakah ada perbedaan dari dua orang ini? Sang Buddha mengatakan ada perbedaannya. Walaupun sama-sama punya sada, punya sila, punya panya, tapi kalau yang satu tidak suka berdana, satunya suka berdana, akan ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Orang yang suka berdana akan unggul di dalam 5 hal. Yang satu adalah
dia unggul di dalam umur yang lebih panjang. Jadi walaupun dewa itu umurnya panjang, tetapi orang yang suka berdana umurnya lebih panjang lagi. Yang kedua adalah dewa tersebut akan lebih unggul di dalam kecantikan atau rupanya lebih rupawan. Jadi dewa itu sudah rupawan, dewa itu sudah tampan, dewa itu sudah cantik, tetapi ini lebih unggul daripada lainnya. Kira-kira bagaimana kecantikan para dewa? Terutama para bidadari. Ada cerita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Zaman dulu ada seorang biku. Sebenarnya adik dari Sang Buddha sendiri. Ingat siapa? Bante Nanda. Bante Nanda ini sebelum jadi biku, ia sebenarnya sudah punya istri. Istrinya itu sangat cantik dan tercantik di kerajaan Kapilawastu. Maka dikenal sebagai Janapada Kalyani. Kalyani adalah yang tercantik. Janapada itu adalah wilayah kerajaan Kapilawastu. Jadi kalau zaman sekarang itu seperti Miss Indonesia. Cantik ya? Pernah lihat siapa Miss Indonesia? Cantik. Dan itu adalah istri dari Nanda. Nah karena dia jadi biku, dia itu ingat terus dengan istrinya. Sampai dia itu kepingin lepas jubah. Jadi yang lepas jubah gara-gara wanita itu tidak hanya zaman sekarang, dulu pun juga sama, banyak. Dan itu wajar. Maksudnya wajar dalam artian itulah pikiran manusia, ya, masih punya kotoran batin. Nah kemudian Sang Buddha berpikir bagaimana caranya supaya Nanda ini tidak lepas jubah. Maka diajaklah Bante Nanda ini ke alam Dewa Tawatingsa. Tapi sebelum ke alam Dewa Tawatingsa diperlihatkan ada seekor monyet, monyet betina yang sudah tua renta, hidungnya terpotong, telinganya terpotong, ekornya juga terpotong. Bisa dibayangkan seperti apa? Nah kemudian sampai di alam surga Tawatingsa. Di sana bertemu dengan para bidadari. Tidak hanya puluhan, ribuan bidadari. Jadi kalau nanti bapak-bapak telah di dalam surga dikelilingi oleh ribuan bidadari. Mau tidak? Mau tidak? Wah ini selakannya kelihatan. Kasihan istri-istrinya. Kemudian Sang Buddha bertanya kepada Bante Nanda ini, siapakah yang lebih cantik? Istrimu atau para bidadari ini? Apa jawaban Bante Nanda? Wah kalau saya bandingkan, istri saya itu seperti monyet tadi. Bayangkan, istri wanita yang tercantik di kerajaan Kapilawastu itu dibandingkan seperti monyet yang hidungnya terpotong, telinganya terpotong, ekornya terpotong dan sudah tua renta. Ketika dibandingkan dengan bidadari yang ada di alam surga, berarti cantik sekali. Para dewa berarti tampan sekali. Akan tetapi orang yang suka berdana jauh lebih cantik, jauh lebih tampan dibandingkan para dewa dewi lainnya. Itulah yang membedakan. Maka secara rupawan lebih unggul. Yang ketiga, secara kebahagiaan juga lebih unggul. Oh para dewa sudah bahagia, tetapi yang suka berdana lebih bahagia lagi. Kemudian secara kemasyhuran juga lebih unggul. Dan juga secara kekuasaan juga lebih unggul. Jadi para dewa pun juga ada dewa yang tinggi, ada dewa yang rendah.
Jadi tidak semua dewa itu tinggi, ada yang rendah, ada penguasanya. Seperti alam manusia, ada presiden, ada menteri, ya kan? Dalam dewa juga sama. Ada raja dewa, ada dewa-dewa yang lebih unggul, lebih kuat, kekuasaannya jauh lebih besar daripada lainnya. Nah, 5 hal ini akan diperoleh dan lebih unggul ketika seseorang suka berdana. Dan kalau nanti seandainya terlahir di alam manusia, juga 5 hal ini akan diperoleh. Kan Bapak Ibu pernah melihat kan, ada seseorang yang sudah cantik, ya kan? Sudah cantik, umurnya panjang, punya kekuasaan, sudah masyhur dan punya kebahagiaan yang lebih. Kenapa bisa demikian? Karena orang demikian dulunya suka berdana. Karena suka berdana, maka 5 hal ini akan jauh lebih unggul daripada lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka berdana ini hendaknya dilakukan. Dan dalam berdana ini akan jauh lebih baik lagi ketika kita tidak hanya sekedar berdana, tidak hanya sekedar kita memberi. Karena walaupun ada orang yang sama-sama memberi, tapi kalau kualitas batin dari 2 orang ini berbeda, nanti buahnya juga berbeda. Jadi orang memberi itu baik, tetapi ketika kemudian kualitas batin orang yang memberi ini berbeda, maka manfaatnya juga berbeda. Maka Sang Buddha menyampaikan kepada para siswa beliau, ketika kita berdana, yang pertama, Bapak Ibu harus berdana dengan keyakinan. Saddaya danang deti. Berdana memberi dengan keyakinan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Yang dimaksud dengan keyakinan adalah bahwa kita harus berdana dengan memahami, dengan mengetahui apa manfaat, apa alasan dari kita berdana. Tentu alasannya adalah alasan yang sesuai dengan Dhamma. Karena banyak orang berdana motifnya berbeda. Banyak orang berdana tetapi motifnya bisa berbeda. Mungkin ada orang berdana tetapi sebenarnya karena dia merasa malu. Teman-temannya berdana, kemudian ia merasa malu sehingga dia juga ikut berdana. Kira-kira kalau berdana dengan pikiran demikian, baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Bagaimana? Baik atau tidak baik? Oh, masih baik daripada yang tidak berdana. Ya kan, daripada tidak berdana, awalnya mungkin malu. Nanti kalau dibiasakan, nanti berdananya bukan karena rasa malu, lebih baik, lebih baik. Tetapi memang kurang unggul. Maka ada orang berdana awalnya memang dia karena merasa malu, yang lain berdana kok saya tidak berdana, maka dia berdana. Masih lebih baik daripada yang tidak berdana, tetapi kurang mulia, kurang unggul. Ada juga orang yang berdana karena dia tahu, dia itu memasak, dia itu punya. Dia merasa punya, yang lain itu tidak punya. Maka dia berpikir, enggak layak lah, tidak patutlah saya yang punya, tetapi tidak memberi kepada yang tidak punya. Maka dia berdana atas dasar tahu saja bahwasanya, oh saya punya, orang lain tidak punya, maka selayaknya saya memberi. Demikian baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Ya baiklah, tetapi kurang unggul. Kemudian ada juga orang berdana karena apa? Karena
ia ingin terlahir di alam surga. Dia paham kalau saya berdana, nanti ketika kematian terjadi akan dilahirkan di alam surga. Maka dia suka berdana, dia suka memberi. Memberi demikian baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Baik. Jangan takut. Memberi masih punya pengharapan ingin terlahir di alam surga, masih jauh lebih baik daripada orang memberi tetapi ya tadi karena malu, karena tidak ada pemahaman tentang hukum karma. Itu baik tetapi kurang unggul. Akan lebih baik lagi adalah ketika orang berdana paham bahwa berdana ini akan memberikan manfaat kelahiran di alam surga. Itu jauh lebih baik. Dan apalagi ketika orang berdana memahami bahwa dia berdana dengan tujuan untuk melenyapkan, untuk paling tidak mengikis kotoran-kotoran batin. Ia paham, dia tahu kalau ia berdana keserakahannya berkurang. Ia berdana dengan cinta kasih, kebenciannya berkurang. Ia berdana dengan pemahamannya benar, kebijaksanaannya berkembang. Nah, memahami demikian, ia kemudian bergembira di dalam memberi, bergembira di dalam berdana. Nah, kalau demikian halnya, orang memahami manfaat berdana, tahu alasannya berdana, berdana memberikan kebahagiaan, berdana bisa memberikan batin yang lebih ringan, kotoran batin semakin berkurang, maka dia akan berdana dengan keyakinan. Dan Sang Buddha mengatakan, orang yang berdana dengan keyakinan, hasilnya adalah tidak hanya dia ketika nanti meninggal dunia terlahir di kondisi dengan kecukupan secara materi, ia pun juga terlahir dengan wajah yang rupawan. Jadi double. Orang berdana dengan keyakinan dia akan kaya dan dia pun juga terlahir dengan wajah yang rupawan. Kenapa bisa demikian? Kalau Bapak Ibu berdana dengan keyakinan, kira-kira wajahnya cemberut atau tidak? Cemberut atau tidak? Wajahnya tersenyum atau tidak? Wajahnya menjadi kusuk atau tidak? Kusuk itu ya sakral gitu ya, bukan tegang maksudnya ya. Orang yang berdana dengan keyakinan pasti dia akan menampakkan wajah yang bahagia. Ia akan menampakkan wajah yang tersenyum, tidak cemberut. Dan karena demikian itulah Sang Buddha menyampaikan, orang berdana dengan keyakinan tidak hanya dia berkecukupan dalam materi, dia pun juga akan terlahir dengan wajah yang rupawan. Maka Bapak Ibu, nanti ketika berdana, maaf, ini ada yang salah. Berdanalah dengan penuh keyakinan, tahu ada manfaat dari berdana. Yang kedua, berdanalah dengan respect. Respect artinya penghormatan. Sakacang danang deti. Sakacang itu penghargaan dengan penghormatan. Seperti apa? Artinya berdana dengan penuh perhatian. Ada tidak orang berdana dengan tidak ada perhatian? Ada tidak? Oh banyak. Mungkin ketika ada seseorang sedang berjalan-jalan, bawa makanan yang sedang dimakan, kemudian ada anjing, sisa makanan kemudian dilempar ke anjing. Itu juga berdana. Tetapi berdana demikian artinya berdana dengan tidak ada penghargaan. Berdana dengan penghargaan adalah betul-betul ketika kita memberi. Kita memberi dengan penuh perhatian. Kalau Bapak Ibu datang ke wihara ada para bante,
Ya kan? Memberikan makanan, pertama, makanan ditata dengan rapi. Tidak serampangan ya, ditata dengan rapi. Seindah mungkin. Ditaruh di piring, di nampan yang bersih. Kemudian ketika menyerahkan ke para bante, diserahkan dengan penuh perhatian. Tidak kemudian dilempar saja kan, tapi diserahkan dengan penuh perhatian. Setelah menyerahkan kemudian beranjali namaskara. Itulah memberi dengan perhatian. Nah, kalau ini dilakukan terhadap siapapun, baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Ya, tapi kalau dengan anjing jangan namaskara lah. Tetapi adalah bagaimana kita memberi dengan penghargaan, dengan sakral, dengan perhatian. Makanya di Buddha Seci ada aturan, ada tradisi. Ketika petugasnya itu memberi sesuatu kepada orang, justru yang membungkuk itu adalah petugasnya. Jadi bukan seperti kalau kita mentang-mentang kita memberi, kemudian kita memperlihatkan dadanya sombong, tidak. Justru kita yang harus membungkuk. Kenapa? Karena kita itu mendapatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Melakukan demikian dengan sakaca, dengan perhatian, dengan penghargaan, dengan penghormatan. Dan kalau ini dilakukan, saya sudah menyampaikan, buahnya tidak hanya memberikan orang demikian hidup berkecukupan, tetapi juga ia akan didengar oleh keluarga dan juga lingkungan sekitar. Jadi kalau orang memberikan dengan penghargaan, ketika dia berbicara, mungkin seorang suami berbicara kepada anak-anak dan istri orang tua, itu akan didengarkan. Ketika dia berbicara kepada lingkungan sekitar, akan didengarkan. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan memberi dengan penghargaan, tidak serampangan, penuh perhatian. Kalau Bante Panya biasanya menggunakan istilah dengan sati, dengan sampajana, dengan perhatian, dengan wawasan yang jernih. Itulah sakacang danang deti. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah memberilah dengan pikiran betul-betul supaya yang mendapatkan, yang memperoleh mendapatkan kebahagiaan. Anugahita cita danang deti. Memberi dengan pikiran betul-betul supaya yang menerima itu berbahagia. Dan ini juga penting. Jadi bukan karena keterpaksaan, bukan karena malu, bukan karena takut, betul-betul dari hati yang tulus, dari hati yang ikhlas, demi manfaat, demi kebahagiaan siapapun yang menerima persembahan atau dana atau pemberian dari kita. Nah, kalau kita betul-betul sadar sesadar-sadarnya bahwa saya memberi agar yang lain berbahagia, dampaknya tidak hanya orang demikian mendapatkan kecukupan secara materi, ketika dia mendapatkan materi, ia pun juga bisa menikmati kekayaan tersebut. Ada tidak? Orang punya kekayaan tetapi tidak bisa menikmati. Ada tidak? Ada kan? Oh banyak. Kekayaannya banyak tetapi kena kolesterol. Kekayaannya banyak tapi sakit-sakitan, kan ada kan? Tapi ada juga orang yang punya kekayaan dan dia bisa menikmati. Dari muda sampai tua meninggal, dia betul-betul bisa menikmati kekayaan tersebut. Kenapa? Karena dia memberi betul-betul dengan harapan supaya yang mendapatkan itu berbahagia. Maka memberi dengan ikhlas, memberi dengan tulus, betul-betul ingin yang lain bahagia. Itu harus ditanamkan dalam batin kita. Yang keempat, Sang Buddha menyampaikan, ketika seseorang memberi pada waktu yang tepat, kalena danang dati,
maka orang demikian akan mendapatkan kekayaan, dan di samping itu orang demikian akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Maka yang keempat ini, memberilah sesuatu pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat di sini adalah ketika Anda sekalian punya kesempatan untuk memberi, terutama terhadap orang-orang atau yang lain yang betul-betul pada waktu itu membutuhkan, dan Anda punya kemampuan, gunakan itu. Contohnya apa? Ada orang sakit dan betul-betul dia membutuhkan sekali obat, membutuhkan sekali supaya dia bisa dibawa ke dokter, dan Anda mampu untuk memberi, maka gunakan kesempatan itu untuk memberi. Kenapa? Terkadang kesempatan yang demikian tidak datang dua kali. Ketika ada misalnya anak sekolah yang tidak punya sepatu misalnya, dan dia tidak bisa memiliki sepatu, Anda memberi karena Anda mampu. Ketika ada tamu datang dari jauh, dia sedang kehausan dan Anda mampu untuk memberikan air minum, beri itu. Memberi pada waktu yang tepat, dan dampaknya adalah ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu, karena membutuhkan sesuatu, Anda akan mendapatkan itu. Kalau orang Jawa biasa mengatakan dilalai didapat. Kan kadang gitu ya, kita lagi butuh sekali gitu kan, tetapi kemudian entah kenapa ada pertolongan. Ketika butuh sesuatu, entah kenapa itu diperoleh dengan mudah, padahal awalnya tidak ada sumber untuk mendapatkan itu. Akan tetapi ketika diinginkan karena dibutuhkan, entah kenapa itu muncul, entah kenapa jalannya mudah. Itulah Sang Buddha mengatakan, karena orang demikian membiasakan diri untuk memberi sesuatu betul-betul tepat sesuai pada waktunya. Tapi bukan berarti kemudian ditunggu-tunggu dulu. Ini kan belum waktunya, maka jangan memberi. Wah, nanti malahan nggak memberi, ya kan? Tetapi ketika ada waktu demikian, harus segera dilakukan, tidak ditunda. Dan ini akan kembali kepada kita sebagai pemberi. Nah, kemudian yang kelima, Sang Buddha menyatakan ketika kita memberi, memberilah dengan kita tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Atanancak parancak anupahacak danang dedi, itu bahasa palingnya. Memberi dengan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Artinya apa? Memberilah dengan tidak memunculkan kesombongan dan juga tidak merendahkan yang lain. Kalau sampai memunculkan kesombongan, merasa memberinya lebih banyak, itu artinya merugikan kualitas dari apa yang dilakukan. Kemudian ketika merendahkan yang lain, itu juga merugikan kualitas dari apa yang dilakukan. Dan jangan pula ketika memberi merasa rendah diri, kok saya memberinya sedikit ya, yang lain kok banyak. Itu juga merugikan diri sendiri. Artinya, apapun yang kita bisa, semampu kita, kalaupun tidak besar, jangan merasa rendah diri. Kalaupun lebih besar, jangan pula merasa sombong, merendahkan yang lain. Tidak. Apapun yang kita bisa, kita mampu, kita memberi dengan batin yang bahagia, dengan batin yang ikhlas, batin yang tulus, ingin supaya mendapatkan, memperoleh kebahagiaan dengan penuh keyakinan, segini pun walaupun sedikit ini memberikan manfaat bagi saya, dengan keyakinan bahwa apapun yang kita berikan pasti kembali pada saya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika Bapak Ibu memberi sesuatu kepada yang lain itu akan hilang. Tidak. Kita harus punya keyakinan ada hukum tabur
tuai. Bahwa apa yang kita tabur itu tidak akan pernah hilang. Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Bahkan kembali berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Ya kan, kalau Bapak Ibu misalnya nabur 1 bibit jagung, itu kembalinya berapa? Berapa bibit jagung? Banyak kan? Pernah gitu enggak? Tidak pernah ya. 1 jagung itu bisa ratusan itu, ya kan? Bisa ratusan, bisa 200, 300 biji jagung. Padahal yang ditabur cuma 1 bibit. Itulah, ketika kita memberi, bahkan yang akan kembali bisa berlipat ganda. Makanya harus hati-hati, jangan menabur bibit kejahatan. Karena apa? Bisa berbalik, berlipat-lipat juga. Tapi kalau kita memberi atau melakukan kebaikan, juga akan berbalik, berlipat-lipat pula. Maka dengan keyakinan demikian, berbahagialah ketika kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Berbahagialah ketika kita punya kesempatan untuk berdana. Dan berdanalah kepada siapapun. Berbuat baiklah kepada siapapun. Tidak usah dipilih-pilih. Nanti ketika berdana kepada biku, itu adalah sangga. Jadi bukan personal biku. Jangan dipilih. Nanti saya berdana cuman kepada Bantik Diramalu saja. Enggak maulah berdana kepada Bantik Santacito gitu kan. Padahal ini berdana untuk sangga. Tidak untuk personal biku. Dan harus punya keyakinan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwasanya sekali lagi mari kita bersama-sama untuk mengisi hidup kita dengan kebaikan, dengan kebajikan. Karena setiap kebaikan kebajikan yang dilakukan pasti akan kembali kepada kita semua. Toh kita, hidup kita juga akan berakhir dengan kematian. Mumpung kita masih hidup, mumpung masih kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu, isi kehidupan kita dengan berbagai macam kebaikan. Dan kebaikan pasti membawa kepada kebahagiaan. Pembuat kebaikan berbahagia di sini setelah kematian. Pembuat kebaikan berbahagia dan semakin berbahagia ketika melihat, ketika ingat bahwa apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Semoga kita semua berbahagia. Sabi sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk